Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran fisika yang minggu ketiga ini. Kalau kemarin kita sudah awali yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Ini saya tayangkan kembali lagi, sekali lagi, yaitu benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume selama bergerak. Benda tegar dapat mengalami dua macam gerakan, yaitu translasi dan rotasi. Kira sudah bisa dimengerti gerak yang translasi yang bagaimana dan gerak yang rotasi itu yang bagaimana. Kemudian gerak translasi disebarkan yaitu gerak yang disebabkan gaya. Nah, ini dalam kurung hukum Newton 2. Hukum Newton 2 yaitu sigma gaya sama dengan M dikalikan dengan A. Ini. Kemudian gerak rotasi adalah gerak yang disebabkan momen gaya ataupun torsi yang menimbulkan percepatan sudut. Nah, gerak rotasi itu saya kira di sekitar kita itu cukup banyak. Ya, pintu ataupun dan pintu yang dibuka. Mereka akan mulai rotasi. Roda. Ya, roda. Ada roda itu juga gerakan yang rotasi. Nah, berikutnya yaitu momen gaya dan momen inersia. Momen gaya juga sering disebut dengan torsi, yaitu suatu titik didirikan sebagai hasil kali antara gaya yang tegak lurus terhadap jarak titik poros ke gaya. Sehingga di PowerPoint yang kemarin sudah saya tayangkan, torsi yang disebut dengan tau. Nah, ini satuannya apa? Yaitu Newton meter. Ya, tau sama dengan F kalikan dengan R. Ya, R-nya adalah jarak gaya ke poros. Ya, jarak gaya ke poros. Misalnya kalau di sekitar rumahmu itu ada daun pintu ya. Nah, daun pintu itu terkait dengan gawangan pintu. Nah, yang mengkaitkan itu namanya adalah engsel. Nah, engsel itu adalah porosnya. Kemudian daun pintunya ya, Anda bisa memberikan suatu gaya ke daun pintu. Tentunya Anda memberikan gaya mungkin di tengah. Ya, tentunya kalau Anda memberi gaya ke bagian pintu bagian tengah ya, nanti Anda membukanya itu akan susah, perlu gaya yang besar. Kenapa? Karena R-nya, jarak gaya ke engsel tadi itu mungkin lebih kecil. Tapi kalau kalian yaitu mendorongnya itu di bagian pinggirnya yang jauh dengan engsel ya, ini dengan dorongan yang kecil ya, itu nanti daun pintu akan dengan mudah dibuka. Nah, di tangan Anda sewaktu Anda dorongkan ke daun pintu tadi, itu R-nya ataupun jaraknya gaya tadi ke poros ya, itu akan lebih besar, sehingga kita akan menghasilkan torsi yang besar. Nah, demikian juga kalau Anda pernah melihat orang membongkar daripada ban mobil ya, manakala ban mobil yang ada di jalanan itu manakala macet ataupun kempes, nah biasanya si driver itu akan membukanya, ganti. Nah, untuk mengganti ban kan harus dicopot terlebih dahulu. Nah, untuk mencopotnya perlu mengendorkan skrup. Nah, dia kalau Anda perhatikan kunci-kunci yang ada di sana, kunci-kunci yang ada di skrup ya, yang untuk membuka skrup itu kalau Anda perhatikan ya itu lebih panjang. Berikutnya
nilai torsi ya, sebelum nilai torsi yaitu ada lengan momen ya, lengan momel. Apakah itu? Adalah sebutan untuk jarak titik poros rotasi sampai ke gaya yang saling tegak lurus. Tentunya nilai torsi dikatakan positif manakala gaya tersebut menyebabkan ya benda yang mungkin sekrup, mungkin as tadi itu cenderung berputar. Nah, manakala benda tersebut cenderung berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka torsinya adalah positif ya, berlawanan dengan arah jarum jam, torsinya positif. Manakala searah dengan jarum jam, yaitu torsinya negatif. Nah, di sini ada contohnya. Ini sebuah batang. Sebuah batang ini ya, panjangnya untuk A sampai C ya, ini 1 meter. Sehingga C sampai D ya, ini 3 meter. Sehingga A sampai D ya, yaitu ya 1 meter ditambah dengan 3 meter. Oh iya, ini masih ada B dengan C ya, antara B dan ini juga 2 meter, sehingga antara A sampai D ya, ini ya AB nya 1 meter, BC nya 2 meter, CD nya 6 meter, sehingga A sampai D itu 6 meter. Kemudian manakala ya porosnya ya ini di A ya, kita memberikan gaya pada C. Sebenarnya kita memberikan gaya itu bisa di mana-mana saja. Mungkin di titik B juga bisa, mungkin di titik D juga bisa. Tapi contoh yang ada di slide ini adalah nilai titik A, B, C, dan D pada batang homogen AB ya, yaitu titik A torsi yang ada pada titik A ya, torsi yang ada pada titik B, torsi yang ada pada titik C ya. Titik A ini manakala A itu diberikan gaya ya, ini sebesar yaitu F1. F1 nya berapa? Yaitu F1 nya 20 Newton. Dan batang tadi ya di titik B ya, ini kemudian tidak ada gayanya nih, tidak diberikan gaya. Kemudian di titik C ini ada gaya yang F2 sebesar 50 Newton, arahnya yang ke bawah ya. Begitu juga yang D ya, ini F4 yaitu F4 berapa namanya, yaitu F3 ya. Ini besar gayanya adalah 30 Newton. Nah, berapa torsinya manakala di sumbunya itu di titik A? Tentunya kalau segaris ya dengan A, torsi yang diakibatkan gaya F yang satu titik dengan F1, sehingga torsi yang diakibatkan gaya F1 20 Newton ya, ini besarnya ya 0 ya, besarnya ya 0 ya. Kemudian torsi yang ada pada titik B tidak ada gayanya, tidak diberikan suatu gaya. Kemudian torsi yang ada pada titik C yaitu diberikan, berarti torsi yang manakala asnya tadi sumbunya itu di A ya, berarti sini ya lengannya berapa, yaitu 3 meter. 3 meter itu asal di mana? 2 ditambah dengan 1, itu lengannya dilakukan dengan gaya. Nah, gayanya adalah 50 Newton ya, sehingga 3 dikalikan 50 yaitu 150 ya, 150. Nah, gaya ini menyebabkan ya batang ini akan cenderung berputar searah dengan jarum jam. Nah, kalau berputar searah jarum jam, nanti nilai torsinya negatif. Begitu juga ini ya,
untuk yang D ya, manakala porosnya di A ya, sehingga torsi yang diakibatkan gaya yang ada pada D ya, yaitu besarnya gaya adalah 30, berarti ya lengannya berapa A sampai D, yaitu 1 tambah 2 ditambah dengan 3, sehingga lengannya 6. Gayanya berapa? 30, sehingga torsinya ya 6 meter kalikan dengan 30, sehingga 180 ya. Cenderung kalau sumbunya itu di A, maka batang yang ada pada di ujung ini akan cenderung ya berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga dengan kan ya negatif ya. Tadi 6 kalikan 30 tadi 180, min 180 ditambah dengan tadi 3 kalikan, sehingga torsi yang ada pada titik A yaitu negatif ataupun min yaitu 330. Begitu bisa dipahami, sehingga ini jawaban yang diminta oleh soal ini, yaitu manakala titik A ya sebagai sumbu ataupun poros ya, ini batang ini berapa total torsinya, itu sudah diuraikan ya. Jadi sudah ada. Kemudian manakala sumbu itu di titik B ya, sumbu di titik B, sehingga kalau sumbu itu di titik B ya, di sini A diberikan suatu gaya ya. Nah, B dengan A jaraknya 1 meter. Kemudian A ya, A itu ada gaya yang arahnya ke bawah, yaitu F1. Sehingga berapa torsinya? Yaitu lengannya AB 1 meter. Kemudian gayanya 20 Newton. Sehingga torsinya adalah 1 kalikan dengan 20. Sehingga 20. Arahnya bagaimana ini? Nah, kalau sumbunya itu di B dan A diberikan gaya, ini gaya itu cenderung yaitu memutar sumbu ini. Putarannya kemana? Ke bawah ya. Berarti kalau ke arah bawah ini nanti cenderung berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi nanti nilainya positifnya. Nah, sehingga sini F-nya AB ya 20 ya, positif nanti. Kemudian kalau titik porosnya itu di B ya, kemudian C diberikan suatu gaya. Ingat ya, besarnya lengan B sampai C ini sudah ada angkanya, yaitu 2 meter. Kalau C itu diberi gaya yang arahnya ke bawah ya, sumbunya itu di B ya. Nah, torsi yang diakibatkan gaya F2 ya, yang jaraknya 2 meter tadi, berarti torsinya yaitu 2 kalikan dengan 50. Nah, C ini ya, gaya C ini cenderung searah dengan arah jarum jam. Dengan begitu nanti nilai torsinya ya negatif. Sehingga di sini sudah disebutkan ya nanti nilai yang nanti min ya. Demikian juga di sini B ya, porosnya di B, kemudian jaraknya sampai D itu berarti 3 tambah 2, berarti lengannya itu sebesar 5 meter. Nah, torsinya berapa? Torsi yang diakibatkan oleh gaya F2 manakala sumbunya itu di B ya, berarti lengan dikalikan dengan gaya ya. Nah, lengannya 5 meter dikalikan dengan gaya F3 yaitu 30 kalikan dengan 5 ya, yaitu 30 dikalikan 5 yaitu 150. Hanya di sini tadi ya, dengan gaya F2 tadi sumbu yang ada cenderung ya searah jarum jam arahnya ya, sehingga negatifnya, sehingga ini tadi ada yang negatifnya ini tadi yaitu yang C gaya F2, negatifnya yang D tapi positifnya, sehingga ini kalau dijumlahkan totalnya negatif
negatif. Demikian juga ya, manakala sumbunya itu di titik C, tentunya gaya yang dibangkitkan oleh F2 itu ya 0, karena antara gaya dan C itu segaris, ya, tidak punya lengan. Tapi kalau sumbunya di C, ya, di A diberikan gaya 20 Newton, ya, arahnya yang ke bawah, ya, berarti antara C dan A lengannya yaitu 1 meter ditambah 2, yaitu 3 meter, itu lengan antara C dan A. Nah, torsi yang ada di C, ya, torsi yang lengan dari C sampai A yaitu ya lengannya adalah 3 meter tadi dikalikan dengan gaya yaitu 20. Kalau sumbunya itu di C, ya, gaya itu menyebabkan ya akan cenderung berlawanan dengan arah jarum jam. Ingat, yang berlawan arah jarum jam nanti torsinya adalah positif, ya, sehingga tadi ya 20 dikalikan dengan 3 ya berapa, 60, ya, 60, jadi nanti positif nanti teman. Jadi di sini ya, ini sudah ada, nanti ada kalau dihitungkan 20 kali 30. Kemudian yang berikutnya tadi yaitu porosnya di C. Kemudian D, ya, antara C dan D lengannya 6 meter. Kalau D diberikan gaya ke bawah, ya, diberikan gaya ke bawah, ya, ini berarti nanti torsi akan cenderung searah, ya, searah jarum jam. Kalau searah berarti negatif, sehingga nanti 3 kalikan dengan 30, ya, yaitu 150, negatif 150. Kalau tadi yang positif tadi adalah yang berarti nanti selisihnya, sehingga jadi selisihnya yaitu 220 Newton per meter. Ini mana, dan seterusnya, ya, ini kaitan dengan torsi, ya. Nah, ini contoh, ya, nanti berikutnya juga Anda pahami sendiri. Ini nanti akan saya sampaikan ke kalian, ya. Di sana ya katakanlah ini suatu ringkasan, ya, ya, nanti ada momen inersia, ya, I, ya, kalikan mr kuadrat. Kemudian momen inersia itu apa? Itu dipengaruhi oleh massa benda, berat benda, bentuk benda, dan letak sumbu putar. Jika suatu benda memiliki poros rotasi, ya, tidak di ujung benda tersebut, maka benda tersebut dianggap terdiri dari dua benda dengan nilai momen inersianya masing-masing. Hubungan torsi dan momen inersia dapat diturunkan dengan hukum Newton 2. Nah, ini dirumuskan ataupun diberi, ya, torsi, ya, tadi, ya, ini sama dengan I kalikan dengan A. Berbagai nilai koefisien momen inersia pada berbagai bentuk benda dan porosnya. Nah, di sini ada gambar-gambar benda yang berbentuk pipa, ya, berbentuk pipa. Nah, apa saja yang ada di sekitar? Ini ada pipa ledeng, mungkin ada pipa yang berupa besi, ya, besi yang digunakan untuk apa, bangunan, ya, ada besi beton, ya. Jadi benda-benda ini jangan saya itu cukup banyak, ya. Nah, tentunya nanti pipa ada yang rongga, ada pipa yang pejal. Pipa yang rongga itu ya misalnya pipa ledeng, ya. Kalau yang pejal, ya, maksudnya itu tidak ada rongganya seperti besi beton, ya. Dan bambu itu berongga itu. Nah, nanti rumusnya adalah menggunakan berapa besarnya dia ada momen ataupun koefisien momen inersinya, yaitu menggunakan 1/12 ml kuadrat. Kemudian yang di bawahnya, ya, ini adalah batang silinder pejal, ya, batang silinder pejal. Berapa besarnya? Yaitu I setengah mr kuadrat.
Kemudian berikutnya yaitu ada lagi itu gambar. Nah, ini yang di garis tegak itu adalah sumbunya. Nah, ini sumbunya. Kalau seperti batang tadi sumbunya di tengah-tengah. Kalau tadi katakanlah pipa tadi dibagi pipa 1 meter ya, sumbunya dipasang di tengah-tengah, sehingga sumbu ya dengan ujung pipa yang di sebelah kanannya itu juga setengahnya, kemudian sumbu dengan ujungnya sebelah kiri ini juga setengahnya. Kemudian kalau ini tadi ada batang silinder yang pejal. Nah, kemudian yang di bawahnya ya itu manakala pipa tadi itu sumbunya tidak di tengah-tengah, tapi sumbunya di pinggir-pinggir. Nanti besarnya momen ini adalah setengah kan ml kuadrat dan seterusnya ya. Dan detailnya Anda baca sendiri ya. Ini ya, jadi ini ada yang berongga, artinya tipis berongga ya. Seperti Anda bayangkan adalah kalau Anda pernah melihat orang bangun sumur ya, membahas menggunakan buis Bapak ya, untuk gorong-gorong, jadi bikinnya seperti ini. Dan nanti ya rongganya nanti untuk aliran daripada air ya, untuk aliran air. Kemudian silinder tipis berongga ya, dan seterusnya ini masih banyak ya. Bola tipis berongga ya, ada mungkin berupa bola yang pejal, bola pejal ya. Kalau bola pejal itu mungkin kalau Anda pernah tolak peluru itu ya, kayak kelereng yang gede itu ya. Kelereng sendiri juga pejal itu ya. Jadi di sana tidak ada rongganya, yaitu momen inersianya yaitu diberikan mr kuadrat ya. Kalau berongga menggunakan 2/3 mr kuadratnya. Dan masih banyak lagi, nanti Anda bisa mengeksplor sendiri ya, mengembangkan sendiri ya, karena belajar fisika itu kaitannya dengan apa yang ada di sekitar kita banyak sekali ya. Jadi ya itu saya katakan tadi beberapa waktu yang lalu, karena kita sudah tahu rumusnya ya, itu torsi F kalikan dengan R ya. Kadang-kadang menerapkan rumusnya itu tidak tepat ataupun kurang tepat ini ya. Ini untuk mengulang ya, dan ini merupakan garis besar kita mempelajari dinamika rotasi, Berikutnya yaitu kemarin PowerPoint sudah saya tayangkan ya. Anda juga bisa mengeksplor, menggali ya, filenya sudah saya sampaikan. Bahkan ya mungkin yang kaitannya dengan PDF-nya ya, maksudnya PowerPoint yang berupa slide yang berupa PDF itu sudah ada di sana. Kemudian berikutnya itu contoh ya, ini yang kemarin ada yang menanyakan soal ini ya. Ini ada di buku Erlangga ya, ada di buku Erlangga. Ada yang sempat bingung nih, seorang ahli mesin sedang mendesain suatu bagian mesin yang terdiri atas 3 penyambungan yang dihubungkan oleh 3 penumpang dengan, lihat gambar ini, ada penumpang A, kemudian penumpang B, penumpang C ya. Jadi salah antara A, B, C itu membentuk segitiga ya. Penyambung dapat dianggap sebagai partikel yang dihubungkan oleh batang-batang ringan, masanya tidak diabaikan ya. Jadi masanya tidak berhitungan itu. Berapakah momen inersianya bagian itu terhadap poros melalui A? Nah ini A-nya ya, A-nya itu dianggap ataupun sebagai poros ya, A-nya dianggap sebagai porosnya. Nah ini, nah poros yang ada di A ya, kalau porosnya di A ya, A memiliki massa 0,30 kg, sehingga di sini antara A dan poros itu 1 titik ya. Kalau 1 titik ya tidak memiliki momen inersia, sehingga torsi ataupun momen inersia ya yang ada pada A yaitu 0. Kemudian kalau porosnya itu di A
ini ada benda yang B, jaraknya berapa, yaitu 0,50 meter. Sehingga besarnya momen saja yaitu M dikalikan dengan R kuadrat. R nya adalah ini ya. Kemudian nanti sumbunya di A, kemudian jarak benda ke C, di mana benda C nya adalah 0,2 kilogram ya, ya, sehingga sini nanti besarnya daripada momennya adalah massa ya dikalikan R kuadrat nanti R nya, tapi sini R nya belum diketahui. Nah, kita nanti mencari yaitu jarak A sampai C. Ini ada segitiga ya garis segitiga ya, Pitagoras ya Pitagoras ya. Ini miringnya yaitu 0,5 itu miringnya ya. Kalau B sampai C itu 0,3, sehingga A sampai C nya itu bisa diketahui ya, sehingga AC kuadratnya sama dengan AB kuadrat ataupun miringnya ya dikurangi dengan BC kuadrat ya. Jadi sudah dituliskan sebetulnya. Sehingga ini kalau nilainya dimasukkan AC kuadratnya ya nanti AB kuadratnya berapa, dimana AB kuadratnya yaitu 5 kalikan dengan masanya ya, itu berdasarkan momen inersia, sehingga nanti kita ada 0,5 kuadrat ya. Ini hanya mencari AC nya, sehingga sini mencari jarak A sampai C itu 0,4. Nah, untuk menghitung berapa momen inersianya ya nanti menjumlahkan ya I nya yang ada pada titik A, I nya yang ada titik B, yang jelas I nya titik A yang ada pada B yaitu I ya dikalikan dengan MR kuadratnya sama dengan apa? Nah, ini singkat sini I nya adalah MR kuadratnya. Nah, ini yang ada di A tadi ketemunya 0, yang ada PB yaitu M nya B kali dengan jarak kuadrat. Kemudian inersia yang ada pada C yaitu M kalikan RC kuadrat, sehingga kalau dijumlahkan yaitu 0,057 ya. Kemudian soal yang yang B tadi ya, soal yang tadi ini yang B itu berapakah momennya terhadap poros yang bertepatan dengan batang BC. Jadi BC itu dianggap porosnya ya. Kalau batang BC ya dianggap poros, padahal tadi masanya B itu 1 titik, masanya C 1 titik, sehingga di nanti berapa momen inersianya untuk A dan B tentunya akan 0 ya, sehingga kita tinggal menghitung ya, manakala yaitu batang BC tadi, dan nanti kita menghitung yaitu berapa momen inersia yang ada pada benda di mana batang BC. Berarti kita nanti tinggal menghitung yaitu masanya A dikalikan dengan jaraknya tadi 4 ya, 0,4 meter, sehingga 0,4 itu R nya kuadratkan ya, kalikan dengan massa yang ada pada benda A. Dengan demikian ya, untuk jawaban yang B adalah ini 0,048 kg/meter. Itu contoh yang ada di sebelah ini saya ambilkan dari buku Erlangga. Nah, kalau masih kurang, nah ini di sana masih banyak lagi, masih banyak lagi itu seperti ini ya. Nah, ini nyoba ya, Anda nyoba ya. Ini di soal yang ada di Erlangga ya, itu saya ambil soal isinya itu halaman 68 ya. Ini saya tayangkan ya, bagi Anda yang sudah memiliki buku Erlangga ya, Anda nanti ya bisa membaca, membukanya, mempelajarinya, mencoba soal-soal yang ada di buku tersebut.
Karena kalau hanya mengandalkan penjelasan saya yang apalagi ya saya harus menyampaikan ke Anda melalui ini pembelajaran PJJ itu tidak maksimal, sehingga Anda harus aktif sendiri. Kadang-kadang pembelajaran yang langsung ya sudah dijelaskan berkali-kali itu tidak mudah, apalagi fisika. Ingat, mempelajari fisika lain dengan yang lain. Nah, di sini ada gambar, ada 3 soalnya. Ya, coba nanti kalian nanti mencoba menjawab, mencari solusinya bagaimana. Kalau ada soal dinamika rotasi sebutnya, nah di sana ada gambar segi 4, ya, gambar segi 4-nya, seolah gambar segi 4-nya, yaitu segi 4 tadi, ya, pojok ya dihubungkan, ya, pojok satu dengan pojok yang lain ada angka 4 ya, berarti di sini antara pojok kiri atas dengan pojok kanan atas itu jaraknya 4 meter tambah 4 berarti 8. Kemudian pojok kiri atas dan pojok kiri bawah itu 3 tambah 3, ya, berarti ada angka 6 kalau dijumlahkannya. Dan Anda pahami betul, ya, gambarnya. Untuk menyelesaikan soal fisika itu ya biasanya tidak bisa diawang dengan, ya, biasanya gambarnya disertakan, kecuali yang jenius, ya. Untuk apalagi yang masih kurang pengetahuannya, maksudnya view-nya masih kurang, ya, ini untuk memahaminya, untuk menyelesaikan biasanya dilengkapi dengan gambar. Nah, ini nanti Anda coba dulu yaitu menggambarnya dan menyelesaikan. Ya, gambarnya Anda pindahkan ke buku latihan soal. Ya, Anda harus punya buku latihan, itu jangan hanya menggunakan yang apa yang saya omongkan. Tanpa itu pembelajaran fisika tidak akan mungkin. Nanti targetmu yang kemarin sudah Anda tuliskan, ya, 80, ada yang menargetkan 90, ya, mungkin nanti 5 ataupun 60, ya, itu akan susah, ya. Apalagi kita menggunakan buku yang Erlangga, itu bukunya sudah ada di koperasi itu, tapi saya juga tidak akan memaksa Anda untuk membelinya. Silakan Anda, kalau kakak kelasmu kemarin ada yang sudah memiliki, nanti dipinjam, ya, ya, silakan. Kakak kelas kemarin, ya, waktu pembelajaran langsung, ya, itu banyak yang menggunakan itu, sehingga habis membahas teorinya, kemudian latihan soalnya. Dan soalnya latihan cukup banyak, ada latihan IC, ada yang latihan pilihan ganda. Ini sementara Anda mencoba yang IC terlebih dahulu. Ini kemudian nanti kalau ini sudah berhasil, ya nanti akan saya cek, ya, mungkin akan saya tagih ataupun tidak. Yang penting Anda hari ini mencoba dulu, ya. Kalau tidak mencoba, tidak tahu mana salahnya, ya, mana benarnya. Tapi kalau Anda pasif, tidak mau hanya mendengar, itu tanpa itu tidak akan. Misalnya ada soal sudah saya bahas, nanti saya angkanya saya ubah, nanti belum tentu kalian nanti bisa mengerjakan. Nanti kalau sudah Anda mencoba, ya, nanti Anda bisa tanya kiri kananmu, ya, bapak ibumu, kakakmu, ya, bisa Anda tanyakan, ya, ini. Nanti yang kalau sudah soal 1 selesai, Anda mencoba soal yang kedua. Maksudnya kepriwe soal gue, ya, berbentuk lingkaran, ada gaya-gaya itu. Ya, kalau sudah rampung, ya, Anda mengerjakan soal yang itu. Oke, gitu. Anda ambil buku latihannya, siapkan, Anda coba pahami itu soalnya. Soal ini nanti Anda bisa download, ya. Jadi maksudnya soal itu bisa Anda download, sehingga nanti bisa Anda salin ke bukumu. Setelah itu Anda mencoba untuk latihan, ya. Tanpa itu tentunya untuk latihan, ya, yang harus Anda persiapkan sewaktu Anda pada di kelas, ya, buku, ya, alat tulis, ya, speak, ya, mungkin kalkulator manakala butuh itu kan, ya, nanti butuh daripada, karena untuk kaitan dengan angka-angka ataupun kuantitatif itu biasanya, ya, itu butuh daripada kalkulator. Kadang-kadang kita juga untuk menghitung, ya, nanti juga berkaitan dengan sin alfa, ya, mungkin sin 30, sin 45, sin 60, ya, ini juga kaitannya dengan rumus-rumus
segitiga ya, sin tangan kotangan ya, bisa dia ada segitiga ya. Nah segitiga itu ya, masalahnya sudutnya di sini sin alfa itu mana bagaimana ya, ya ini. Nah ini untuk menyelesaikan itu butuh itu. Memang ya untuk mempelajari fisika selain matematika juga hitungannya juga harus ya, orang harus pintar, harus cerdas, nalarnya harus baiknya, sehingga kalau tanpa itu Anda dengan oke itu dulu Anda mencoba dulu ya, silakan Anda mencoba dulu ya. Ini nanti kita lanjut lagi ya, saya tak minum dulu.